Winston. Dan juga nanti ada William yang akan menemani, yang juga merupakan salah satu leader dari gereja ECC dengan komunitas youth-nya namanya The Bridge ya, yang ada di kota Bandung. Nah, aku pribadi udah dengar beberapa kali baik dari Pastor Victor Waang ataupun juga dari Pastor Winston sendiri bagaimana pelayanan generasi atau anak muda di kota Bandung, dan banyak hal yang sangat menginspirasi, bahkan banyak gereja-gereja berdatangan untuk mendengarkan pengajaran dan hal-hal yang praktikal yang diberikan oleh gereja ECC khususnya The Bridge dalam memenangkan generasi. So, tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin kita berikan tepuk tangan virtual untuk Kak Winston dan Kak William. Oke, apakah sudah hadir? Tentunya sudah. Halo. Hai. Halo. Apakah kami kedengeran di sini? Oke. Bentar Kak. Oke, siap. Gimana nih Kak kabarnya? Puji Tuhan. Ini harus pakai masker ya? Enggak sih, ini kebetulan karena kita kan posisinya lagi di kantor gereja. Oh, Ya. I see. Jadi kita ya biar aman aja Kak. Oke. Tapi tadi malam bener loh, aku udah pakai masker sebelum tidur. Oh, beda dong. Oh, beda. Itu masker. Oke, bentar Kak. Ini Kak Edwin ya? Ya, aku Kak Edin. Nah, kalau mau lihat mukanya gini lah Kak. Kita buka masker dulu ya. Buka dulu deh. Nah, ini baru kelihatan. Kalau orang Sunda bilang kasep. Iya, kasep pisan. Nah, ini juga nih. Nyahoun, Di Sukabumi saya, Kak. Oh, Sukabumi. Kumaha Damang, Kak? Naon? Damang teh naon? Damang. Hanya tuh nyaho atuh. Punten atuh da ngetes. Damang, puji Tuhan. Ya, silakan Pastor Edwin dan ya Ping-an. Kenapa Kak? yang Sukabumi namanya siapa ya? Oh, namanya silakan. Namanya Hen-Hen, Kang. Aduh, jadi Kang manggilnya nih. Hen-Hen. Ya, Hen-Hen. Oh, itu biasa Chinese name ya, namanya diulang-ulang, Hen-Hen. Iya, bener. Anak saya juga namanya Wen-Wen. Oke, silakan. Oke. Ini suara jelas ya, Kak? Very good. Aku sih nggak kedengaran, kamu kedengaran. Oh, wow. Kedengeran. Kedengeran. Itu cuma shock terapi aja biasa. Oh iya. Atau Kak William bantu meneruskan lah kalau enggak ya. Oke. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Mungkin teman-teman Kak Winston ini udah kita ceritain tentang apa yang sedang kita lakukan di YOLO Project. Jadi YOLO Project itu sebenarnya project untuk penjangkauan diambil dari amanat agung tentunya ya. Itu jadi prioritas utama karena itu perintah terakhirnya Tuhan Yesus. Dan kita udah ada sesi equipping selama November ini dari minggu pertama, ini minggu yang keempat. Lalu di Desember kita akan ada outreaching, kita akan ada penjangkauan, kita bikin acara namanya Youth Talk. Yes, ya. Youth Talk. Dan ada 3 temanya apa aja, Hen? Mental health, future days, dan relationship. Ya, jadi nanti biar istilahnya waktu kita memarketingkan acara itu ke teman-teman, mereka tuh interest dengan judulnya gitu Kak. Ada yang mental health, ada yang tentang masa depan, sama tentang relationship. Jadi kita bikin di 3 minggu yang berbeda. Nah, hari ini kita masih di sesi equipping-nya. Dan kita mau denger nih, karena secara pribadi kita udah sering dengar sebenarnya kayak Pastor Victor Waang gitu ya, khotbah-khotbahnya di conference juga. Dan aku pribadi juga ngikutin terus sudah dari setahun 2 tahun yang lalu untuk ECC. Dan ada satu statementnya atau bisa dibilang kayak hashtagnya kali ya. Hashtag. Selfless. Nah, selfless generation. Jadi aku tuh jujur nih Kak, kita langsung pengen denger apa sih Kak selfless yang dijalanin sama ECC The Bridge gitu Kak. Mungkin boleh diceritakan Kak. Sebelumnya Kak, sorry. Mungkin Kakak mau tambahin perkenalan dirinya juga boleh ya sama Kak William juga biar yang lain tahu nih yang partisipan yang ada di Zoom. Silakan. Oke. Aku kok jadi tegang ya. I need to say shalom first, oke? Shalom. Halo, selamat siang semua. Kita dengan Bandung Batam jamnya sama ya? Sama Kak. Jam 2. Oke. Saya belum pernah hadir secara onsite di tempat teman-teman, tapi saya percaya kita menyembah Tuhan yang sama. Amen. Kita ditebus dengan darah yang sama, jadi kita adalah keluarga. Amin ya. Yes. Salam kenal buat semuanya di luar dari Pastor Edwin dan
Kak Hen tadi. Yes, Hen. Chinese Hen. Di luar dari mereka berdua, terima kasih buat semua kesempatannya juga yang diberikan buat kami boleh berbagi. Tentu apa yang kami sampaikan banyak nanti di depan bukan sebuah kebenaran mutlak lah. Ini semua sharing pengalaman ya. Mungkin ini part-part di mana yang kami alami dan berdoa menginspirasi ke depan. Amin. Saya sendiri Winston, tadi udah dikenalin lah ya sama Kak Edwin ya. Ini panggilannya Koko ya, Ko Edwin ya. Kak juga boleh lah, biar gampang. Oke deh. Biar kita close, kita panggilnya Koko aja ya. Oke. Siap ya, boleh juga. Koko Hen. Nah, bersama saya ada William. Ini salah satu dia kebetulan staff full timer di Youth. Dan dia juga pengembalaannya lebih banyak di usia TK, betul? SMA. Oh, SMA. Maaf. Jangan marah-marah. Marah orangnya. Aduh. Dia lebih banyak di suara kita sebelumnya kedengaran dengan jelas kah? Clear? Kedengaran Kak? Jelas. Teman-teman yang lain yang partisipan oke? Clear ya? Saya melihat ada beberapa jempol di situ. Thank you buat responnya. Itu kalau boleh lihat dari sini ada Arnaldo, nama Zoom-nya. Mereka nonton, waduh, se-RT tuh. Waduh. Iya Kak. Mereka habis syuting untuk video YouTube yang penjangkauan itu. Jadi baru selesai langsung join bareng-bareng. You awesome. Ya, inilah William, inilah saya. Hopefully dengan perkenalan online ini kita sudah bisa lebih dekat ya. Amin. Amin. Oke, so what can we do now? Kita nyanyi dulu atau gimana? Mungkin kita kesaksian dulu ya Kak? Oh, kesaksian? Enggak. Iya. Jadi ya thank you. Tadi kalau ada pertanyaan, kalau saya nggak salah, apa itu selfless generation gitu ya? Yes, benar ya. Ko Edwin ya? Yes. Ya, satu brand atau satu nama atau label yang kita sekarang lagi campaign gila-gilaan, khususnya di Youth ICC Bandung, yaitu selfless. Nah, selfless sendiri itu artinya apa ya? Kalau kamu, saya mau nguji, Wel. Saya sudah tahu. Kalau kamu, Selfless tuh lebih mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Jahat dong. Sayangilah dirimu terlebih dahulu baru orang lain. Nah, jadi kitanya harus penuh. Oh. Jadi kalau kitanya penuh, orang bisa kita layani dengan penuh juga, gitu. Jadi, aku lulus tes. Jadi benar kata Ko William, saya boleh menambahkan, selfless ini sendiri artinya kalau kita cari di kamus bahasa Inggris pastinya ya kurang lebih tidak mementingkan diri sendiri. Betul ya? Lawan dari selfish. Dan juga arti lain mungkin yang lebih konkret buat kami di sini adalah penghambaan diri. Nah, di sini tuh kita tahu generasi hari ini dapatlah dibilang lebih sesuatu untuk diri sendiri, sesuatu untuk ya hidup gua gitu ya. Apalagi waktu gua, jangan kumaing orang Batam. Oh iya. Ngartos saya tahu orang Cimahi. Oh pucetau. Jadi spirit selfless itu kita mau mendorong anak-anak muda nggak cuma hidup hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga boleh untuk orang lain. Tentu bukan berarti menghakimi diri sendiri dan mengasihi orang lain itu mustahil ya. Karena kan dibilang kasihlah dirimu sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu harus dilakukan terlebih dahulu untuk diri kita. Gitu sih. Kalau boleh perkenalan sedikit tentang selfless. Apa itu selfless yang dimaksud? Gitu. Ko Edwin, gimana? Kurang puas? Aku mungkin mau tanya ini ya, kan dengar dari banyak conference gitu ya, maksudnya banyak sekali hal-hal yang signifikan yang dilakukan oleh pelayanan di The Bridge nih Kak. Ya, dan sejauh ini apa sih Kak yang terjadi di sana gitu Kak? Mungkin boleh ceritain maksudnya secara singkat kali ya. Pelayanan generasi muda di sana tuh seperti apa sih Kak? Buat kita nih di sini atau teman-teman yang mungkin belum terlalu tahu gitu bisa dapat gambaran Kak tentang ICC, tentang The Bridge. Oke. Jadi kalau bicara fokus atau backbone dari youth yang ada di sini itu adalah pemuridan. Bahasa kami personal itu namanya fathering, pembapaan. Oke. Jadi itu backbone-nya. Jadi kami percaya semua dari hal yang kita bangun sebutlah dengan platform gereja ini yaitu it's all about fathering gitu, pembapaan, pemuridan. Dan kita juga percaya secara ekstrim kita bisa bilang gereja yang tidak memuridkan, gereja yang mandul. Jadi bahasa-bahasa itu yang kita pahami di sini. Jadi
apa sih backbone-nya? Apa sih tulang backbone tuh? Tulang Tulang punggung. punggung. Kita adalah pemuridan. Kita percaya setiap kita memuridkan 1 orang, 2 orang dengan baik, dengan kuat, itu akan mempengaruhi atau akan memperkuat yang namanya home cell, komunitas sel. Bahasa kami home cell, rumah sel gitu ya. Nah, waktu ada home cell yang kuat, kita percaya ada juga yang namanya ibadah yang kuat. Jadi hari ini dengan konteks online sekalipun, banyak teman-teman yang kebetulan juga share gitu ya, cukup kacau dengan konteksnya ibadah karena online, nggak onsite dan lain sebagainya. Karena puji Tuhan, fokus kami di pemuridan dari awal Kanala, generasi Kanala, Kak Victor, bahkan hari ini generasi kami lanjutkan, kami tetap fokus dengan pemuridan. Nah, base pemuridannya ini banyak juga, Ko Edwin. Jadi bisa dalam komunitas. Jadi sekarang yang paling banyak kita based on ini ya, segmennya dengan sekolah kuliah gitu. Jadi ada SMP, ada SMA, ada kuliah, bahkan ada komunitas. Nah, komunitas ini attract orang-orang yang sebutlah kesamaan hobi or apa, ada dance di sana, ada badminton di sana, ada banyak hal lah yang bisa saya buka. Jadi base-nya di sana kita. Gitu kira-kira. Oke, berarti tadi Kakak udah bilang sekolah, kampus gitu ya. Tapi kalau dari range usia nih Kak, average-nya berarti yang ada di sana tuh umur berapa sih Kak? Oke, sebetulnya kita tuh terbagi dalam 2 bagian besar ya. Kita ada yang namanya teens, kita sebut bridge teens, itu usia 9 sampai 12 ya. 12 sampai 15. 15. Itu sebutlah orang-orang yang ada di SMP. Itu ibaratnya khusus. Home cell-nya khusus. Gitu. Di usia itu. And then kita punya SMA. SMA tuh usia berapa ya? SMA dari 15 sampai 18 lah. 18-an. Ya. Soalnya saya dari TK langsung kuliah, jadi saya kurang hafal. Siap. And then kita punya yang usia kampus, yang kuliah. Nah ini mostly orang-orang, 70% orang-orang yang datang dari luar pulau, datang ke Bandung belajar. Kita coba jangkau, berkomunitas, hidup bertumbuh bareng, serupa Kristus sama-sama. Nah itu usia 18 plus lah ya. Bisa 22, 23. Kalau dia cinta kampus banget, 25 biasanya. Siap. Saya nggak bilang bodoh lah ya, saya bilang cinta ya. Suka lah jadi mahasiswa itu ya, mahasiswa abadi. Gitu kalau range-nya. Berarti range-nya itu. Tapi kalau yang paling banyak Kak di umur yang mana tuh Kak? Maksudnya yang secara jumlah komposisi nih. Yang paling banyak berarti usia yang kuliah kah, atau yang SMA kah, atau sama jangan-jangan gitu? Jujurnya SMA sampai kuliah kita banyak ya. Betul. Tapi SMP sendiri kita baru concern 5 tahun ke belakang ya. 4 tahun ke belakang. Dan pertumbuhannya amazing sih kalau kata gue. Dengan fluktuatifnya emosional mereka, fluktuatifnya mereka lagi cari jati diri banget. Pertumbuhan mereka luar biasa sih. Dimulai dari 30 orang something, hari ini udah 100 something, amazing. Wow. Gitu. Jadi bisa dibilang kuliah, kalau bisa di rankingin gitu ya, SMA yang memang hari ini masih sedang kita bangun, yaitu yang SMP, Bridge Teen tadi. Gitu. Oke, keren. Ya. Mungkin Kak, kita pengen tanya nih Kak. Ya. Kan ini kan kita punya YOLO Project ini tujuannya kan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Untuk outreach, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Terus kira-kira nih Kak, saya yakin banget deh, ini pasti di The Bridge juga fokusnya itu gitu ya. Benar banget. Dan kaitannya selfless generation sama outreaching atau amanat agung tuh kayak gimana sih Kak? Boleh dijelasin gak Kak? Oke. Karena bahas-bahasnya amanat agung, which is itu adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20, betul? Yes. Nah, saya juga harus menjawabnya pakai ayat. Apa korelasi atau hubungannya selfless dengan amanat agung? Ada di Roma 10 ayat 13 sampai 14. Teman-teman boleh catat, tapi saya bacakan buat semuanya. Boleh ya? Boleh Kak. Di sini pakai Alkitab kan ya, betul ya? Iya Kak. Oh, ya pakai aja, make sure. Saya baca yang terjemahan baru ya, TB ya. Nah, dibilang gini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Betul? Sama dengan bunyi yang di sana? Partisipan boleh kasih jempol, atau kalau nggak keberatan boleh salto 2 kali. Oke, jempol aja cukup. Oke, sama berarti ya. Saya sering baca alamat ayatnya ngaco. Roma 10, 13, 14. Saya lanjutkan ya. Dikatakan,
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Inilah salah satu value selfless yang kita harus lakukan, yaitu memberitakannya. Di sini siapa ya? Tuhan Yesus Kristus yang sama-sama kita layani dan sembah sampai hari ini. Gitu. Nah, untuk mengerjakan ini, we need a selfless generation. Yang nggak terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, sebutlah gamenya online-nya sendiri, sebutlah hobinya sendiri, sebutlah kuliahnya sendiri, sebutlah apapun itu yang dirinya sendiri. Gitu kalau korelasinya, Ko Edwin. Boleh diterima? Oke, Kak. Ada sanggahan mungkin? Kok kayak Paslon, silakan paslon pertama. Oke, jadi, itu kan prinsipnya nih Kak ya. Ya. Prinsipnya kayak begitu. Siapa lagi yang kalau bukan kita memberitakannya, orang nggak bisa dengar keselamatan itu. Yes. Dan kita jadinya nggak boleh sibuk dengan dunia kita sendiri gitu ya. Cuma kan kalau dilihat dari culture-nya sekarang gitu ya. Di lapangan tuh. Ya, di lapangan kan mindset kebanyakan nggak cuma di dalam gereja juga kayaknya gitu ya. Iya benar. Maksudnya ada bahkan yang kayak kalau kerja mungkin dia udah masuk dunia kerja, dia udah makin sibuk, kayaknya udah nggak pelayanan lagi atau mundur pelayanan. Ada yang udah berkeluarga, nggak pelayanan lagi gitu. Saya mundur ya, saya udah berkeluarga. Terus gimana tuh Kak menghadapi fenomena seperti itu? Apa sih yang ditanamin? Sedangkan ya kita semua sama-sama sibuk kan ya. Baik yang di gereja, yang di luar gereja, yang masih SMP sama yang udah kerja gitu. Ya, setuju banget. Karena susah, jadi yang jawab William. Apa yang ditanamkan? Sehingga mereka tetap, apapun musimnya, musim tadi yang kita bahas ya. Iya, tetap punya spirit selfless-nya gitu loh. Of course, yang ditanamkan pasti firman Tuhan ya. Nggak ada yang lain, kita nggak coba brainwash people, kita nggak coba mendoktrin orang kayak gimana. Yang pasti kita tanamin firman Tuhan, tapi lebih dari firman Tuhan, kita coba menginspirasi hidup kalau kata saya. Kita nggak pernah, saya percaya selama saya ikut Pastor Winston, selama saya ikut Pastor Victor, mereka nggak pernah paksa saya untuk pelayanan. Pokoknya lu harus pelayanan. Bahkan sebelum saya full timer, saya sempat 2 tahun itu kerja di Jakarta bahkan. Bahkan, jadi saya tuh hampir, boleh tanya Pastor Winston, 1 tahun terakhir saya kerja itu hampir setiap 2 minggu sekali saya pulang ke Bandung. Hanya untuk meeting sama area saya, ketemu anak rohani, dan lain-lain. Tapi kenapa itu bisa ada di saya? Karena saya lihat sendiri bagaimana leader-leader saya bayar harga. Gimana seorang Pastor Winston bayar harga. Saya masih ingat dulu saya masih kuliah, Pastor Winston itu hampir 2 hari sekali ke kampus saya hanya untuk makan siang bareng saya, yang kadang-kadang batal karena tiba-tiba saya ada kelas, tiba-tiba saya ngapain. Tapi itu yang dia contohin ke saya. Seradikal itu dia. Sampai akhirnya waktu saya mencoba melayani ke bawah, ke orang-orang bawah saya, ke anak rohani saya, itu udah jadi natural aja buat saya. Bahkan sejak saya dijangkau pertama kali ke gereja juga, itu yang dulu dicontohkan sama leader saya yang lama. Hari ini beliau masih di gereja anyway. Cuman dulu itu beliau kebayang nggak, dia itu dulu udah kerja dan lain-lain. Saya itu masih anak SMP, jadi saya tuh dijangkau kelas 3 SMP gitu. Dia itu setiap hari ke rumah saya. Setiap minggu ke rumah saya. Jadi setiap hari, setiap minggu yang benar setiap minggu. Jadi setiap minggu ke rumah saya. Barijang, anak ini dulu nakal. Ternyata si William tuh dulu nakal. Dan dia itu setiap minggu ke rumah saya. Barijang saya tuh ngumpat. Sembari saya tuh ngumpat. Jadi kalau dia ke rumah saya nggak mau keluar dari rumah. Saya diam di kamar. Dibawain makanan pura-pura sakit. Gitulah pokoknya. Tapi dia nggak berhenti selama 1 tahun. Every single week. Can you imagine? Jadi, belum kalau telepon saya reject. Pokoknya segala macam saya lakukan. Yang penting gue nggak ke gereja. Nah, tapi ternyata dia nggak nyerah. Dia
1 tahun sampai akhirnya saya menyerah, oke lah saya masuk ke gereja lah. Saya pikir itu ya. Jadi inspirasi hidup sih. Yang ditanamkan apa? Inspirasi hidup. Dan boleh saya nambahin? Boleh Kak. Masih kurang banyak soalnya tadi. Tapi bagus banget, Will. Kamu sebut-sebut nama saya. Rekening. Enggak saya. Just kidding. Oke. Benar banget yang tadi Ko William sampaikan, inspirasi. Karena saya yakin dan percaya, especially generasi hari ini, sebut juga generasi, saya nggak tua-tua amat ya. Wow. Saya nggak setua Ko Edwin ya. Realnya lebih panjang. Saya nggak ketua. Saya nggak lebih tua dari Hen. Terus aja ya. Jadi So, generasi ini butuh inspirasi, lebih dari informasi. Because this generation too much information. They know everything in one time, right? Mau tahu apapun, 1 jempol aja bisa cari jawabannya. Tapi mencari teladan, mencari inspirasi, perlu ada seseorang yang hadir nyata, memperlihatkan, sehingga dapat dirasakan, in the name of Jesus Christ, mengubahkan. Jadi, seperti itu untuk kita selalu melakukan. Jadi, saya juga sama dengan Ko William tadi, terinspirasi. Karena di atas Ko William kebetulan ada saya, di atas saya pun masih ada, dan seterusnya dan seterusnya. Season berubah. Musim berubah. Tapi mengikuti Yesus adalah keputusan di setiap musim. Jadi selfless bukan hanya ada di youth. Bahkan saya buka-bukaan sedikit, hari ini ibadah umum kami bertambah besar. Karena kenapa? Karena youth yang sudah menjadi usia itu, sebutlah young adult, rilis ke sana. Kita terintegrasi. Bahkan mereka nggak cuma sekedar rilis, di musim yang baru pun mereka menjangkau lagi di marketplace mereka masing-masing. Jadi Salvos ini pesan intergeneration, not only for one generation, which is youth. Jadi bagaimana menginspirasi mereka, kita lihat. Even Kanala dengan umur 55 hari ini, dengan kapasitas dia sebagai atlet balap sepeda, dia masih bisa menjangkau. At least di pandemi 7 bulan, 8 bulan ini, kurang lebih kalau saya nggak salah koreksi, 80 orang lebih orang baru join community sepeda. Dan itu adalah salah satu at least metode outreach. Dan ada yang bertanggung jawab, yaitu Kanala di sana. Jadi how to make it people even di setiap musim yang berbeda. Saya punya anak sekarang. Tentu saya harus akui, saya udah jarang tuh ke kampus berdoa jam 5 subuh gitu ya, karena ganti pampers, popok, kurang tidur dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti saya nggak berdoa tetap untuk generasi. Jadi perlu diinspirasi. Hopefully ini membantu ya, Koko Hen, Koko Edwin. Oke, siap Kak. Tapi kayak aku pengen tanya lebih lanjut. Tadi kan Kakak udah bilang, aku berdoa jam 5 pagi di kampus, Kak. Ya. Itu sendirian, Kak? Atau sama siapa, Kak? Sama security? Kalau kita bicara dulu lah ya. Sekarang juga masih kejadian sih sebenarnya. Ya, sebulan sekali tapi. Iya. Kalau kita bicara dulu, konteksnya gini dulu kita lihat. Ada yang dirintis, ada yang dikembangkan. Ada yang pioneering, ada yang di-develop. Nah, yang di-develop tentu saya nggak sendiri. Ada yang dirintis, which is nggak ada. That's ground Zero ground. Zero ground, ya datang sendiri ke sana. We need to pray gitu loh, untuk datang ke sana. Waktu kita berdoa, kita bukan sedang memaksa Tuhan doing something. Tapi waktu kita berdoa, kita sedang nangkep apa yang Tuhan mau melalui kita buat di sana. yes. Need to know this point gitu. Okay. Jadi jangan doa teriak-teriak sampai nggak memberkati orang, atau bahkan lempar-lempar garam dikirain mau melet gitu ya. Apapun lah istilah yang dilakukan. Atau bawa sangkakala ditiup 7 kali. Please don't do that, please. Nothing wrong with that actually, tapi please don't do that. Ya kita harus jadi berkat. Itu sih, kalau boleh jawab sekilas juga tadi pertanyaan, jadi saya jawabannya sekilas. Begitu ditambahin, soal juga. Nah, Kak, tadi kan Kak William tuh sempat bilang ya, gimana sih nanemin dari inspirasi ya. Jadi kan tadi Kak Winston tuh kayak rela datang ke kampusnya, ya kan cuman buat makan siang gitu kan. Ya. Ibaratnya kita jadi role model dulu ya, bagi Betul. anak-anak kita ke depannya. Nah, misalnya nih Kak, di lapangan kejadiannya kita udah terus nabung kasih gitu ya kan sama anak kul kita, sama yang mau kita jangkau. Itu tuh ada batasannya nggak sih Kak? Misalnya, kita udah ngajak dia 3 kali, ditolak 3 kali, ya udahlah
kebaskan debu gitu kan, kalau Tuhan Yesus gitu ya. Atau terus aja kita doain, terus kita ajak bangun hubungan, atau gimana Kak? Apakah ada standarnya kah? Atau terus aja diajak sampai dia kayak Kak William kan, oh akhirnya yaudahlah gue ke gereja deh. Habisnya diajak terus gitu kan? Atau gimana Kak? Oke, saya jawab dulu nanti Kak William tambahin ya. Pengalaman saya pribadi, karena ini pengalaman belum tentu kebenaran, tapi ini pengalaman saya pribadi. Kampus, saya bicara kampus dalam konteks saya datang ke sana, merintis di sana gitu ya. Terlama yang pernah saya lewati 1 tahun. Nah, 1 tahunnya gini. Saya datang ke sana, nggak punya kenalan, nggak tahu mau ngapain, cuma bisa ke kantin, berdoa juga buka mata sambil senyum-senyum kayak orang homo hari itu di dalam kantin. That's what happened in 1 year. Tapi sekali lagi kata kuncinya, waktu kita berdoa, kita nggak sedang paksa Tuhan, justru kita nangkep apa yang Tuhan mau. Nah, for me personally, kenapa bisa 1 tahun dan sendiri? Dan kalau teman-teman tahu Bandung dengan baik, itu daerah yang apa sebutlah ujung berantah gitu ya. Kalau saya tinggal di Bandung, ini dari kolot naik motor aja belum hitung macet apa 1 jam. Kebayang naik mobil ya, kurang lebih. Ini kita bicara konteks Bandung bukan Jakarta. Jakarta sejam cepat ya. Jadi kenapa saya nggak kehilangan hati? Karena tadi sesuatu yang stir up from my heart gitu lah. Sesuatu yang saya dapatkan. Selama 1 tahun nothing happen. Tapi saya tahu betul ini personal saya dengan Tuhan, gak usah percaya juga nggak apa-apa. I need to fight for it, gitu loh. Until suatu hari di tahun yang kedua, mau masuk tahun yang kedua, ada 1 orang yang mendatangi saya dan dia nanya, kakak setiap hari saya lihat di sini ngapain dan lain sebagainya. Dan akhirnya dari situlah 1 benih. Dan hari ini Telkom berapa area? 2. Ada 2 area, berarti bukan 1 home cell, 2 home cell. Udah area tuh minimal udah 5-10 home cell di dalamnya. Tapi itu cerita 4-5 tahun yang lalu. Ya betul ya? True. 2014. 2014. Ya, kurang lebih gitu. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi. Apa tadi pertanyaan? Kakak benar-benar doa sendirian di sana. Iya, saya lakukan sendiri gitu loh. Dan melakukan gitu loh. Dan tadi pertanyaannya menginspirasi kan, ya tadi Bang. Tadi gimana kok Hen? Oke. Sampai kapan limitnya? Sampai kapan limitnya? Iya. Oh ya, limitnya sampai udahlah ini udah keterlaluan gitu. Iya. Itu jadi cerita yang enak didengar. Saya punya cerita yang nggak enak didengar. Ada 1 kampus yang sudah kurang lebih, ini nggak lebih lama, lebih cepat, 3-4 bulan, kuat-kuat saya menyerah. Kenapa? Karena tadi saya nggak dapetin iman yang cukup kuat ada di sana. Yang saya yang nggak tahu ya. Kalau teman-teman baca Alkitab, pelayanan Paulus ke Asia itu dihalang Tuhan. Baca nggak Alkitabnya? Iya. Dan nggak boleh. Ya, itu kedaulatan Tuhan. Dan sekali lagi saya nggak bilang ini kebenaran, ini pembenaran bahkan. Ini yang saya alami. Saya datang ke salah 1 kampus, kalau bisa tahu Universitas Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani, Unjani. Saya datang sana 3 bulan. Dalam waktu 2 minggu, saya ketemu 6 orang baru dan akhirnya berhasil membawa mereka ke gereja dengan semua caranya. Dan mereka mau membuat home cell. Tapi entah mengapa, saya kayaknya nggak bisa nih lanjutin gitu. Dan saya temukan juga dan lain sebagainya. Itu personal banget. Tapi ada cerita-cerita yang demikian. That's why berdoa adalah dasar dari segala-galanya. Yang harus kita punya kuat. That's the revelation, pewahyuan yang kita harus pegang kuat-kuat dalam Tuhan. Jadi ada yang kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya, berapa lama? Kalau itu pertanyaan personal buat saya, nggak ada waktunya. Nggak ada limitnya. Karena apa yang saya buat bukan gini. Karena saya punya target dari Pastor Victor, 1 tahun harus ada multiplikasi 100 home cell. No. I never move because that reason. Saya bergerak karena saya tahu apa yang saya kerjakan tadi, amanat agung Tuhan. Tapi kalau memang belum pun saya melihat atau sebutlah apa ya, saya harus, mungkin itu mau-maunya saya, mungkin. Jadi saya harus relevan dengan apa yang Tuhan mau. Itu pengalaman saya pribadi. Kalau jawabannya sama, nggak ada time limitnya. Jadi kalau misalnya sampai kapan dikebaskan debunya, nggak tahu. Jadi sama kayak pengalamannya Pastor Winston, ada sekolah-sekolah yang sampai hari ini masih saya doakan dan belum terjadi apa-apa. Dan nothing happen. Terus gimana? Jadi berhenti menabur. Tapi tadi bagus pertanyaan. Kenapa kamu tetap mau berdoa lakukan?
Kenapa tetap mau berdoa lakukan? Karena kalau saya revelation pribadi juga sih. Kalau saya. Karena saya dimenangkan di pelajar. Kalau Pastor Winston banyak bergerak di mahasiswa, kalau saya dimenangkan di pelajar. Dari SMP udah mulai dijangkau. Nah, sangat bergetar itu kalau lagi pagi-pagi. Dulu kan masih kantor ya, kita masih kantor. Sangat bergetar itu kalau pagi-pagi ngelihat anak-anak SMP, SMA jalan di pinggir jalan. Itu bisa nangis sendiri di atas motor. Jadi kalau misalnya ditilang sama polisi, kenapa kamu nangis? Saya lihat anak-anak SMA gitu, pokoknya cudan lah pokoknya. tapi hal itu benar-benar sekali lagi itu yang menggetarkan hati saya. Itu yang menggetarkan hati saya. Dan time limitnya sekali lagi nggak ada. Cuman yang membuat gua nggak berhenti adalah waktu melihat anak-anak ini berubah hidupnya. Ya, benar. Itu yang nggak terbayar menurut saya. Karena banyak hal yang terjadi. Saya pegang komsel dari SMA, jadi saya pernah banget mengalami penolakan dari anak-anak diajakin komsel. Bahkan pernah ada yang ekstrim, saya kasih contoh ekstrim, saya pernah ngajakin komsel, sering banget sampai akhirnya nih orang annoying, sampai dia bilang kayak gini, kok gini deh, kita berantem aja katanya. Waduh. Kalau saya menang, Koko ikut saya ke warnet. Tapi kalau saya menang, Koko ikut saya ke warnet. Tapi kalau Koko yang menang, saya ikut Koko ke gereja. Dia kalah tuh bareng kayak gini. Kayak gitu. Terus siapa yang menang tuh? Tapi ya kita skip bagian itu. Sorry ya. Enggak terjadi perkelahian. Oh, tidak terjadi. Gue nggak ladenin perkelahiannya guys. Cuman buktinya hari itu sampai hari ini si anak SMP yang saya jangkau ini udah ada di Profem, di Profesi and Family-nya di ibadah umum kita. Dan tertanam dan udah jadi leader. Wow. Can you imagine? Tapi makanya tadi dibilang sampai kapan kok kita kebasin debu? Sampai dia udah nggak nafas, nah baru kita nyerah kalau kata gue. Prinsipnya orang yang punya hati selalu dapat cara. Tapi orang yang nggak punya hati selalu kelebihan alasan. Iya, benar. The moment kita mau menjangkau, I want to encourage every single of you. Mari dapetin hatinya. Untuk apa kita buat ini? Untuk apa kita lakukan ini? Karena kalau metode apalagi, cara apalagi, I think bahkan saya harus rendahkan hati saya, lebih canggih lah zaman generasi hari ini. Ya, gitu. Follower Instagram saya lebih banyak William daripada saya. Padahal kan saya lebih terkenal. I don't know how to do. Tapi that's the point ya. Oke. Kohen tanya dapetin hatinya. Tadi kan Dapetin waktu hati. lihat SMP kan dia bergetar kan. Ya. Kamu pedofil atau Enggak. Aku pengen anak SMP ketemu Tuhan gitu. Aduh. Dia punya hati. Gimana? Oke. Keren banget Kak. Tadi Jawab. Dan itu menarik banget ya karena Kak Ya. William dimenangkan di pelajar, dia mau menangkan pelajar yang lainnya ya. Maksudnya waktu dia di musim itu dia dijangkau, itu membuat orang itu punya hati menjangkau orang yang sama yang di musim yang sama juga. Nah, aku juga mau kasih ini sih Kak. Ini sebenarnya menurutku sih sebagai apresiasi ya kepada teman-teman di ICC. Soalnya waktu itu Kak Victor kan juga sempat ke Batam, ada conference di gereja di Batam. Terus kita ada ngumpul nih bareng-bareng beberapa youth leader. Dan aku tuh juga udah sampein langsung, tapi aku juga mau bilang karena justru kita mulai pelayanan sekolah, mulai bikin kubu doa di sekolah. Itu tuh sebenarnya memang udah dapat hati, cuman jujur aja waktu ngeliat salah satu postingannya Kak Victor Waang, yang dia nge-repost postingan dari orang yang dia layanin dulu dengan cara kayak gitu. Dia datang ke sekolah, doa cuma berdua, sampai orang itu bingung ngapain sih gue berdoaan doang doa sama dia. Dan itu benar-benar menjadi semacam peneguhan sih buat kami di tempat ini. Dan akhirnya sejak beberapa tahun yang lalu ya, kita ya mungkin dua tahunan yang lalu lah, kita mulai sama tuh. Kita nggak bisa buka komsel sih di situ, tapi kita berdoa. Jadi kita datang di jam istirahat,
kita doa bareng, dan waktu itu pertama-tama berdoa juga cuma berdua bertiga sama jemaat kita juga sebenarnya yang sekolah di situ. Terus Tuhan mulai buka jalan, akhirnya beberapa sekolah gitu ya. Sampai hari ini mungkin kalau dihitung-hitung sebelum pandemi itu ada sekitar 4-5 sekolah yang kita rutin datengin setiap akhir pekan. Ini ada sama beberapa teman-teman yang ada join di Zoom ini juga, mereka berharga. Kadang kita dipercayakan akhirnya melayani ibadah kecil-kecilan, dan ya kita cuma bilang say thank you. Yes. Kakak semua juga di sana sudah memberikan inspirasi sebenarnya buat kita di sini. Kasih kemuliaan buat Yesus, dia yang paling layak. Yes, amin. Oke, so nih Kak, lalu kalau misalkan sekarang balik lagi nih Kak, kita kan mau menjangkau generasi, tadi kan kita mesti dapetin dulu hatinya Tuhan ya Kak. Terus kalau udah punya hati selalu ada cara ya. Tapi kalau belum punya hatinya selalu banyak alasan. Nah, terus tadi stepnya juga dikasih tahu sama Kak Winston dan Kak William, berdoa tanya apa yang Tuhan mau nih, ya kan? Nah Kak, untuk secara spesifik nih Kak, ini mungkin aku selain doa ya Kak, selain doa, apalagi Kak yang mesti kita lakukan nih? Kalau kita mau memenangkan, let's say teman kita sendiri nih, biasa kan lebih susah ya kalau temen nyontek bareng lagi, gue tobat duluan tapi terus sekarang gue mau ngajak, atau ya intinya gitu deh Kak, dulu rusaknya bareng, terus kita salah satu ketangkep Tuhan duluan nih, terus kita mau menangin. Jadi dia juga tahu sih kita dulu gimana gitu kan. Apa Kak yang mesti dilakuin kalau konteksnya kayak begitu? Oke, jadi kalau saya boleh coba menjawab ya, saya tambahkan sedikit topik sebelumnya boleh? Boleh Kak. Boleh. Teman-teman jangan selalu takut dengan bagaimana ya, seperti apa ya, saya harus ngapain ya. Kata kuncinya untuk kita memulai seperti Tuhan memanggil Musa, apa yang ada di tanganmu. Waktu itu Musa bilang tongkat, ya udah Tuhan pakai itu untuk menyatakan kuasanya lewat Musa. Jadi personally saya harus bilang untuk kita menjangkau, lakukan dengan apa yang ada di tangan kita. Kita bisanya datang aja. Ministry present itu powerful loh. Kehadiran kita dalam sesuatu itu lebih powerful, apalagi zaman ini harganya mahal loh kalau kita hadir on-site di sesuatu, betul nggak? Atau untuk seseorang. Jadi apa yang ada di tangan? Nah, melanjutkan tadi yang Ko Edwin tanyakan. Nah, saya coba menjawab. Betul, kita perlu berdoa. Karena berdoa akan menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Ingat, berdoa bukan memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Saya mau motor, pokoknya Tuhan, saya nggak mau tahu. Pokoknya mau motor. Itu bukan berdoa. Ya, itu nuntut atau lebih tepatnya malak Tuhan gitu ya. Nodong ya. Saya mau motor. Motor apa ya kira-kira? Atau jangan Tuhan, atau beli mobil aja ya, atau nah itu namanya berdoa. We communicate with Him. Oke, kita nggak bahas topik itu hari ini, betul ya? Tapi bagus setelah kita berdoa, punya hatinya, dapat personal revelation-nya, tapi jangan berhenti sampai di situ. Hal yang kedua kita harus buat yaitu nggak lain nggak bukan ya bergaul. Contoh, the moment saya mendoakan William, saya nggak begini, untouchable. Dia juga nggak tahu saya lagi doain dia, enggak. Saya bergaul dengan William. Contohnya apa? Saya datang mengunjungi dia. Kenapa mengunjunginya di kampus? That's all that I know that time. Sampai akhirnya saya tahu rumahnya, saya boleh main ke rumah dan lain sebagainya. Jadi bergaul. Bergaul di sini ya bergaul. Ya konteksnya on-site, kita ketemu, kita generasi hari ini di Batam seperti apa? Saya udah lama nggak ke Batam ya. Maaf ya saya kurang ada gambaran, tapi mungkin bisa makan bareng. Ya, mungkin bisa how to build a relationship. Even dia suka A, saya nggak suka, saya suka-sukain hanya untuk saya terhubung dengan dia. Itulah bergaul. Itu juga bagian dari selfless, tidak mementingkan diri sendiri. Wah, saya sih nggak suka kopi. Jadi saya nggak mau gaul sama dia. Ya kalau kita selfless, ya karena lo suka kopi, ya oke lah. Gue mencoba mengerti lah. Egnomen ya. Apa tuh Kak? Mencoba mengerti, bukan mencoba menjadi. Oh, kamu perokok, oke lah, gara-gara kamu perokok, saya juga ngerokok deh. Itu bukan. Itu bukan egnomen. Mencoba mengerti kenapa dia suka kopi. Kalau amit-amit dia suka ngerokok, kenapa dia suka ngerokok. Jadi nggak datang dengan spirit penghakiman, tapi mengasihi. Oke. Bergaul. Itu step yang kedua. Tapi bergaul aja terus. Udah connect aja terus. Kalau pernah belajar di kesempatan-kesempatan lain, mungkin ada namanya Bank of Love. Tabungan cintanya depositonya udah 1 M love. Tapi nggak dipakai-pakai kan kacau ya. Jadi setelah kita berdoa, kita bergaul, berespon. Nah,
Saya tahu ini ada orangnya di sini, saya nggak ngomongin. Dia ini ketiadaan bapak dari kecil, kelas SD. SD. Waktu saya pertama kali ketemu dia, kacau banget. Identitas kacau, gambar diri rusak, dan lain sebagainya. Karena nggak ada otoritas, yaitu bapak dalam hidupnya. Saya nggak datang sok pahlawan. Sayalah bapak dan kepadakulah jalan kebenaran. Nggak ada. Yesus. Will, yuk kita ke sini. Ketika waktu itu saya lupa ada momen apa. Saya yang ini beli baju itu saya lupa apa. Will, jangan. Yang ini bagus buat kamu. Itu yang menyentuh dia, berespon karena kebutuhan dia di situ. Kebutuhan orang beda-beda. Find the need and fill it. Itu disebut berespon. Kebayang ya? Oke. Berarti menyentuh dia. Will, pakai yang ini. Will, kamu itu harus olahraga. Karena badan kamu kan bertumbuhnya ke samping. Itu nggak sehat. For some people itu mungkin hurt. Gila lo ngomongin gue gitu. Tapi buat dia, nggak pernah ada orang yang ngomong kayak gitu buat dia. Dia sentuh kebutuhan utama dia. Yaitu dikasih oleh seorang bapak. Itulah yang disebut berespon. Berdoa, bergaul, berespon. Oke. Ya? To reach the unreachable and make disciple. Untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Jangan sibuk menjangkau orang-orang yang memang orang lain mau jangkau. Sibuklah orang-orang kepada orang-orang yang orang lain nggak mau jangkau. Oke. Ketika kita mengambil orang-orang yang dibuang dunia, in the name of Jesus Christ, melalui kita Tuhan sentuh hidup mereka. Listen, suatu hari nanti orang itu yang akan dicari-cari oleh dunia. Amin. Itulah berespon. Baru yang keempat, bersaksi. Bersaksi itu tadi keduluanan kita bahas. Menginspirasi, adding value, dan lain sebagainya. Nah, zaman saya kuliah, kebalik. Orang bersaksi dulu. Nih contoh, ini very, very real di Bandung. Orang saya lagi duduk, baca buku kuliah gitu di taman, tiba-tiba orang datang. Udah kenal Yesus? Waduh. Ngalamin nggak? Iya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada orang-orang itu, saya tahu mereka cinta Tuhan. Tapi saya yang juga sudah percaya pun bilang enggak. Saya nggak mau. Kenapa? Karena dibalik bersaksi dulu, baru apa tadi? Bersaksi, berespon, bergaul, baru berdoa. Jangan. Kita balikin polanya. Berdoa, dapetin hatinya. Oke? Bergaul. Jangan jadi orang yang susah disentuh. Jangan jadi orang yang, apa ya, saya tuh dekat dengan semuanya. Kadang-kadang kita bercanda sampai kebangetan. Mereka sampai-sampai gini, ini kan Pastor Winston ya? Kebayang nggak? Ini kan Pastor Winston. Saking kita sangat dekat. Kalau teman-teman lihat saya dengan Kak Victor, kadang-kadang mungkin orang nggak percaya, lu hormat gak sih sama Kak Victor? I respect him 100%. Tapi kita dekat banget. Itu karena kita bergaul. Berespon, bersaksi. I hope you can learn something from this. Okay? Wow. Keren, orang tidak keren. berubah, itu bagus tuh ada dari teman GB Windsor. Oh, nama kalian. Iya. Sendiri mengasihi. Orang berubah karena dikasihi, bukan dihakimi. Amin. Jadi jangan menjangkau, kok rambutnya gitu ya? Kok Edwin, pomade-nya yang nggak dry nih kayaknya, yang matte. Waduh. Banget nih. Ya, lo itu kok perutnya kok kemana-mana ya? Itu yang kok Edwin ya? Dengernya aja udah nggak enak, bener nggak kok Edwin? Iya. Tapi kalau pengen nutup diri langsung. Kalau saya, kok Edwin lebih rohani. Kalau saya pengen saya cakar tuh orang. Kenal kayak kagak, udah ngata-ngatai. So, orang berubah karena dikasihi. Apapun mereka, receive it them all. Oke, I think that's from me. William? Sama. Ya udah, kalau sama lanjut aja next question. Ya, sebenarnya apa yang tadi Pastor Winston bilang, cuma menegaskan kadang-kadang kita mau orang behave dulu. Bener nggak? Ya. Lu yang bener dong hidupnya. Nah, kita sangat terjebak di situ. Sedangkan orang tuh lebih senang kalau kita di-belong dulu. Kalau kita udah di-belong, maka kita akan jadi sama seperti komunitas yang belongs kita, bener nggak sih? Yang memiliki kita. Dan akhirnya mereka akan believe sama apa yang hari ini kita believe. Nah, itu yang ya menegaskan apa yang Pastor Winston bilang. Akhirnya mereka behave juga. Betul. Kita kadang-kadang gaulnya di gereja nuntut orang behave dulu. Lu yang sopan dong.
Udah tahu dia nggak ngerti yang sopan kayak gimana. Diminta lagi dia sopan. Bener. Datang ngupil gitu kan di gereja, taruh di mimbar. Yang sopan ini mimbar. Dia kan nggak ngerti, maka diajarin. That's why the key is fathering. Oke. I think mereka udah capek dengerin kita. Silakan diminum Kak, diminum Kak. Diminum Kak, diminum. Terima kasih ya kopinya. Iya, sama-sama. Kopi enak loh, makasih loh. Iya, minum Kak. Jauh-jauh dari Batam loh. Yang siapin siapa, yang nyuruh siapa ya. Oke Kak, mungkin aku mau lebih dalam tanya soal berespon ya. Berespon kan tadi artinya cari tahu kebutuhan, terus dipenuhi gitu kan ya Kak. Betul. Nah kebutuhan kan mungkin ya memang makanya ini step yang ketiga ya Kak. Kalau nggak bergaul nggak tahu kebutuhan ya. Betul. Yes. Tapi kalau udah tahu kita bisa penuhin Kak. Nah tapi kalau misalnya kita udah tahu nih Kak kebutuhannya, tapi kita nggak punya kapasitas untuk menuhinnya, gimana tuh Kak? Contoh misalkan, wah dia butuh laptop, gue juga nggak punya laptop lagi, gimana ya gitu Kak? Contohnya nih Kak, kalau ada. Gimana tuh Kak? Sebenarnya 2 prinsip atau 2 nilai yang tadi saya bagiin. Orang yang punya hati selalu punya cara. Nah, yang kedua prinsip Musa, mulai dengan apa yang ada Dulu. di tangan. Oh di tangan, ya. Setuju ya? Nah, Iya. betul. Tanpa ada maksud menyombongkan diri atau apapun, hari ini tentu saya sudah lebih banyak diberkati dari hari-hari yang sebelumnya. Dulu, kasih orang makan itu selfless tertinggi dalam hidup saya. Oke. You understand this? Yes. Karena jangankan makan besok, makan hari ini aja saya bingung apa. Jadi ketika saya lakukan dengan apa yang ada di tangan saya, berbagi makanan, that's the best selfless I can do. Tapi hari ini bukan jadi kesombongan juga, biar jadi kemuliaan Tuhan. Barusan nih, sebelum kesini, saya kasih nih anak-anak yang datang hari ini, ada William, ada Daud juga yang nggak kelihatan. Enggak bercanda. Iya, bener kita makan Bayar ya makanan tadi ya, awas. Minta balik Kak, minta balik, balikin gitu. Iya, saya kasih. Tapi to be honest, saya nggak ngerasa itu jadi sebuah hal yang sacrifice lagi, selfless lagi. Oke. Kenapa? I have more money to buy food now. Understand this? Iya. Oke, jangan tadi kalau Ko Edwin bilang dia butuhnya laptop nih, saya nggak punya. Nah, saya pernah satu anak rohani saya Daud ada di situ. Yeay. Bukan karena saya, tapi karena kasih karunia Tuhan lewat saya sekolahin dia. Hari itu saya nggak punya duit. Ada satu momen dia harus bayar sebelum dia wisuda ya. Iya. Betul nggak? Betul. Dan uangnya nggak ada. Kalau dia nggak bayar sejumlah uang itu, dia nggak wisuda dan bisa jadi semester depan. Mungkin teman-teman yang kuliah ngerti. Dut, kasih lihat muka, nanti saya kira di virtualin lagi. Apa-apa, buka aja masker lu. Kita semua udah tes temperatur dan lain-lain sebagainya. Kita bukan ini anyway ini studionya di rumah saya, jadi siap. nggak kayak teman-teman kayak di tempat terbuka ya, di umum ya. Iya. Nah, waktu saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan yang jadi. Anyway dia kita ketemu semester berapa? Semester 3. Anyway dia tinggal sama saya waktu masih single, kita tinggal bareng. Semester 4 atau 5. Anyway, 2 minggu sebelum saya ketemu nih anak, papinya meninggal, maminya meninggal at the same time. Kalau teman-teman mau search 2000 berapa? 2013 ada bus 5 nyungsep di Puncak Bogor. Itu pendoa-pendoa dari teman-teman GBI. Itu papa mamanya ada di sana. Oh, oke. Dan 2 minggu setelah kejadian saya ketemu dia di kampus, saya jangkau. dijemput. Aku ngomong sendiri deh, nanti saya terlalu bluffing lagi. Nama gue Daud ya. Pertama kali dijangkau sama Bang Inton pas saya masuk semester 3 tuh. Kan balik ke Bandung. Terus tiba-tiba di chat sama ini siapa ini kan dia perkenalan nama, halo saya Winston ya. Nanya-nanya lah, basa-basi dulu kan, biasa. Tapi basi nggak? Enggak sih. Asik lah lu. Terus tanya gimana kabar? Komsel lu? Ya udah langsung aja, ayo komsel kan. Nah nggak tahu kalau misalnya bukan Bang Inton atau orang lain kan, Put di mana? Dugem yuk. Nah mungkin beda ke sana Dugem. Terus pas komsel terus dijemput di depan kampus sama Bang Inton ada satu lagi. Terus jemput tanya-nanya. Pas di perjalanan,
gimana kabar, gimana? Terus orang tua, jelasin aja orang tua sudah meninggal bang. Kenapa? Itu kecelakaan kemarin ada di bis yang di Bogor kan, yang di puncak, yang habis doa puasa pas pulangnya itu masuk jurang semua kan tuh satu bis. Terus dari situ cerita ya mama saya meninggal di tempat, terus bapak saya kayak koma gitu seminggu, terus dipanggil Tuhan juga. Terus kakak saya juga luka-luka sih. Sampai situ dulu, Ot. Biar jadi living testimony. Momen itu kan tadi saya bilang makan aja susah. Sampai hari itu yang saya punya ya ada di tangan itu ya saya bagi. Anyway, Daud waktu itu ngekos karena orang tua suddenly nggak ada dan kakak-kakak semua belum terlalu bisa. Saya nggak banyak pikir. Saya ambil dia, tinggal bareng dengan saya. Kita tinggal berapa tahun ya? Lumayan lama, setahun 2 tahun lah ya. Gitu. Dengan konteks juga saya harus tanggung jawab sama hidup dia. Sekali lagi saya nggak memuji diri saya sendiri, tapi that's what in my hand. Saya berbagi dengan apa yang ada di tangan saya. Sampai akhirnya Daud ini lulus, dia udah lulus tahun 2015. Oh, kamu dari 2015 lulusnya? Kan angkatan 2012. Oh iya, hebat kamu, maaf saya nggak hebat. 2000 ya. Anyway, dia udah kerja, dia udah punya. Ini sekarang dia kerja di Kelapa Gading, Jakarta. Seminggu ini lagi datang ke sini. You guys, all glory for Jesus, okay? Dia lagi cari rumah. Wow. Can you imagine that? Yes. What's the point? I say. Thank you Daud buat bersama dengan kita. Kasih tepuk tangan buat Daud. Thank you ya. Okay. Kembali lagi ke situ. Nah, kembaliin my big guy. Jadi mulai dengan yang ada, apa yang kita punya, lakukan sesuatu. Orang yang punya hati selalu punya cara. Iya. Oke. Berarti harus fokus ke kebutuhan dia itu gitu ya Kak ya. Cuma maksudnya apa yang kita bisa juga sesuai kapasitas kita tentunya ya Kak. Mungkin saya lupa. Kak Edwin boleh sedikit lagi 2 menit? Boleh. Banyak juga boleh Kak. Ada 3 kebutuhan dasar manusia. Siapapun dia, generasi apapun namanya, umurnya berapapun hari ini, inilah 3 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama dikasihi, yang kedua diterima, yang ketiga berdaya guna. Semua kebutuhan bersumber dari 3 kebutuhan dasar ini. Oke? Mudah-mudahan ini menambahkan sesuatu di. Jadi waktu saya lihat William, betul itunya ketiadaan bapak. Setuju ya? Iya. Tapi tahu nggak kebutuhan dasarnya apa? Dikasihi. Father's love. Betul ya? Yes. Daud, kebutuhannya diterima. Kalau ditarik-tarik ke kebutuhan dasar. Jadi, bicara berespon, sentuh kebutuhan dasar. Karena waktu dia kebutuhan dasarnya dipenuhi, dia nggak punya duit beli laptop dengan zaman now. Jualan plastik juga bisa kaya lewat Tokopedia. Ini boleh bawa-bawa merek ya? Boleh Kak, boleh. Banyak cara. Karena uang adalah berkat terendah di surga, betul? Benar. Gitu. Jadi, sentuh kebutuhan dasarnya. Karena kita juga nggak bisa jadi Tuhan ya. Oh, dia belum bayar uang sekolah, saya bayarin. Lu kenapa? Belum bayar kontrakan, saya bayarin. Lu kenapa mau nikah? Tenang, ada. Nggak bisa. Iya. Kita terbatas, guys. Tuhan kita yang tidak terbatas. Amin. Oke. Hopefully itu melengkapi ya, Pastor Edwin. Thank you Kak. Enhen ada mau nanya nih kayaknya Kak. Wow, ini kayak keren banget ya. Maksudnya pengalamannya Kak Winston sama Kak William ini sangat relate ya. Relate banget sama kita yang memang di lapangan tuh mengalami hal itu gitu. Nah kemudian cara edukasi ya Kak, maksudnya kita kan leader, mau cetak leader lagi dong ya. Nah, gimana sih edukasi ke merekanya agar caranya selfless, jadi selfless tuh gimana? Sedangkan ya masing-masing punya kesibukannya ya. Terutama kan tadi yang pertama itu jadi role model ya. Ada nggak cara lain mungkin yang memang kita bisa lakukan untuk mencetak the next leader kita agar sesuai dengan yang kita fokuskan, yaitu jadi selfless generation. Mungkin itu sih Kak tadi. Gimana Mel? Susah nih Mel, saya nggak bisa jawab. Enggak. Kalau misalnya gimana cara lain selain memuridkan dengan berat hati, gue harus bilang nggak ada. Jadi gimana dong Kak? Harus ada, harus ada yang dikorbankan. Kita harus karena gue percaya bahwa pemuritan itu intentional, disengaja.
Yes. Sengaja. Gue ingat banget Pastor Winston 2 tahun awal kita pertama kali ketemu, hampir tiap minggu at least 1 kali kita ketemu. Kalau sekarang Even gak ngapa-ngapain. Sekarang bodo amat. Sekarang kita tadi makan. Aku cuma tadi nggak suap-suapan aja, tapi kita makan. Tapi nggak benar. Tapi harus intentional. Kita 2 tahun lah ya, Be. Ada dia 2 tahun kita ketemu every week. Even di masa-masa kita udah nggak tahu mau ngomongin apa. Karena bertumbuh itu jangan hilangkan satu kata ini, yaitu proses. Yes. Okay. Nah, proses itu takes time. Nah, semakin kita bertambah usia, tanggung jawab, apa sih yang terbaik yang kita punya? Sampai hari ini saya harus bilang waktu. Betul nggak? Iya. Jadi memberikan waktu itu buat saya hari ini adalah selfless yang terbaik yang saya bisa bilang. Karena ada kata proses. Tuhan aja nggak create kita instan. Iya. Setuju nggak? Benar. Gitu. Dia perlu punya namanya proses. Jadi teman-teman tadi kalau mau setia di dalam proses, jangan lihat William hari ini. Ini produk sekian tahun. Tuhan bekerja, menyembuhkan, memulihkan. Tapi kalau William hari itu, kalau hari itu juga Tuhan nggak taruh iman lah sebut dalam hati saya. Bukan tentang saya anyway. Aduh, kalau bahasa orang Sunda mah pita jongeun, pita kuleun. Bener pisan. Hand. Coba apa tuh, Kak? Terjemahin dong, terjemahin. Pita jongeun. Digebukin lah rasanya. Iya, Oh, dipukulin lah, gendang gitu. Iya. Jadi sekali lagi nggak ada cara lain. Harus intentionally memuridkan dan harus buat waktu untuk memuridkan. Mungkin sebagai tips ya, memuridkan itu jangan terlalu sempit mengartikannya. Oke, mari kita duduk. Jadi ya, 1, ingat menjangkau. 2, baca firman Tuhan. 3, jangan lupa saat teduh. Oke. Ulangi 1, 2, 3. Bukan. Sometimes I do discipleship during badminton time. Waktu main badminton, oke. Jadi hubungan bicara waktu, bicara proses. Tapi karena kita kan membesarkan anak. Ini adalah maraton panjang. Ya sampai kapan berhentinya? Sampai dia dipanggil Tuhan, atau mungkin saya yang dipanggil Tuhan, dia harus cari bapak yang lain. Seperti Musa dan Yosua. You understand this? Yes. Nah, jangan juga jadi libatkan sesering mungkin. Karena hubungan yang natural itu kan kita melakukan sama-sama. Ya kan? Nanti setelah online ini, saya mau minta tolong mereka berdua untuk bantu saya pasangin rak ngebor di belakang. Ini beneran, guys. Oh, beneran. Ini beneran. Oh, pantas dikasih makan tadi ya? Iya, biar semangat. Ini beneran nih. Emang nggak basa-basi. Guys, nanti sudah selesai online, kita ngebor ya, rak di belakang belum dipasang. Ini baru beli dari IKEA, boleh sebut merek nggak nih? Jadi, libatkan. Nanti waktu momen, dia misalnya, ini cuma contoh ya, belum terjadi ya. Misalnya dia ngebor nih. Udah gitu, dia taruh sembarangan. Pemuridan terjadi. William, setelah kamu pakai, taruh di tempatnya. Everything must be in order. Oke? Karena kalau kamu orang yang in order, orang nggak sembarangan. Jangan sembarangan sama sesuatu, sehingga kamu nggak sembarangan. Can you see? Adding value anytime. Kan di ulangan bilang, ajarkanlah itu siang dan malam. Kalungkanlah. Tahu nggak ya ayat itu? Ulangan berapa tuh? 28 ayat berapa tuh? Itu firman Tuhan untuk mendidik anak-anak. Ajarkanlah mereka berulang-ulang. Kalau orang Sunda bilang nepi kesebel. Tadi order. Rapih deh. Karena lu nggak rapih gitu loh. Bener. Oke, especially itu yang saya bisa tambahkan. Mungkin kalimat terakhir biar kita singkatin, kita harus bilang kayak gini. Many things in life cannot be taught, must be caught. Artinya, Kak? Many things in life. Mereka nggak ngerti, Will. Banyak hal dalam hidup itu nggak bisa diajarkan, hanya bisa ditangkap. Oh, siap. Banyak hal dalam hidup hanya nggak bisa kita ajarkan. Tapi gimana mereka belajar? Waktu dia lihat, gitu. Caranya Kowil gitu. Rapihnya Kowil gitu ya. Oke. Jadi role model bukan dalam kata-kata ya. 1 Timotius bilang dalam tingkah laku,
dalam apa lagi? Dalam ucapan. Ya, Masih ingat? kesucianmu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Masih ingat? Nah, itu lakukan tuh semua. Jadi waktu kita cuci mobil, libatin mereka. Kita cuci mobil. Gila, manfaatin banget tuh ternyata kau buka. Saya yakin dan percaya mereka nggak ada yang pernah nolak. Nggak tahu dalam hati kan, yang tahu hati mereka dan Tuhan. Dan mereka lakukan. Sambil saya kasih tahu, yang detail. Kalau kamu setia dengan harta orang lain, Tuhan akan kasih harta kamu yang sesungguhnya. Itu pewahyuan, itu pemuridan. Oke? Oke. Boleh ke gambar sedikit kah atau jadi nggak gambar? jadi blur ya? Libatin mereka ya selain itu tadi. Oke Kak, berarti ini kembali lagi ke ini kan tadi kita sebenarnya dapat komplit banget ya dari sejak yang pertama tadi soal doa, habis itu ada bergaul, cari tahu kebutuhannya, tahu apa yang dia suka gitu ya. Apa tadi Kak namanya bahasa apanya itu tadi eknomen apa? Egonomen ya. Itu dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 22 teman-teman boleh baca. Di mana di situ ini terkenal banget lah. Menjadi seperti kata Paulus. Waktu aku bersama Yunani lagi, iya kan? Seperti, iya betul. Waktu Yunani jadi Yunani, Yahudi jadi Yahudi, gitu lah ya. Nah, orang sering mengartikan menjadi seperti itu, kita menjadi seperti mereka. Ketangkap nggak? Oh, karena tadi saya bilang, lo ngerokok, ya supaya gue menjangkau yang merokok, gue harus ngerokok. Kan begitu pembenarannya, itu bukan kebenaran. Karena bahasa aslinya itu egonomen. Artinya apa? Mencoba mengerti. Oh, kenapa dia ngerokok? Oh, kenapa dia free sex? Ini gue terlalu vulgar, is it okay? Enggak vulgar, Kak. Kenapa dia pornografi? Mencoba mengerti. That's why tadi saya bilang, orang berubah karena dikasihi, bukan dihakimi. Pornografi datang ke rumah pastor yang bener atau lo? Sana. Hanya orang kotor yang butuh mandi. Dulu deh ke gereja-gereja, saya masih berdosa, kamulah kandidat yang tepat. Karena gereja akan membersihkan dosa-dosa. Kan sering ketemu gitu nggak nanti? Adalah, saya gereja-gereja Tuhan udah nggak mungkin terima saya. Saya ini kotor banget, hanya orang kotor yang butuh mandi. That's why waktu Yesus datang, Farisi menolak. Kenapa? Karena mereka merasa diri bersih. Sementara pelacur, pemungut cukai, gue orang berdosa. Dan Yesus datang, aku datang bukan untuk mereka yang apa tadi? Yang sehat. Tapi orang yang sakit. Oke, that's all. Oke, berarti mencoba mengerti, bergaul, mencoba mengerti gitu ya Kak. Betul. Terus baru tahu kebutuhan, kita fulfill, kita penuhi kebutuhan itu dengan apa yang ada di tangan gitu ya Kak. Terus sama yang terakhir tadi bersaksi. Oke. Terus Kak, untuk hal ini setelah bersaksi pun nggak cuma sampai dia terima Yesus, tapi juga tadi kan Kakak juga tekankan ya Kak William juga ya, intensional memuridkan ya benar ya. Jadi setelah mereka terima Yesus, ada tahapan berikutnya tentunya nggak langsung oke, kamu udah terima Yesus bye-bye gitu. Tapi kita memuridkan mereka dan yang tadi lah dengan daily life kita sehari-hari, dan itu membawa mereka bisa melihat nilai-nilai yang kita lakukan. Tadi keren banget ya, ada yang nggak bisa diajarin tapi bisa mereka tangkap waktu mereka melihat. Oke, mungkin itu sedikit rekapnya ya teman-teman ya. Nah, lalu Kak, ini mungkin aku tanya gini Kak, waktu kita udah berhasil nih, let's say katakan orang ini menerima Tuhan Yesus, dan kita mesti masuk ke tahap berikutnya nih, memuridkan mereka. Itu kan possible gak sih Kak untuk dilakukan untuk orang yang seumuran Kak? Maksudnya gini, aku misalkan jangkau hand-hand gitu ya, aku seumuran nih. Terus possible gak sih Kak? Nggak tahu ya pengalaman di sana bisa gak tuh kalau yang seumuran, muridkan yang seumuran, apakah bisa atau enggak? Atau gimana Kak? Kedewasaan kan tidak dipatok dengan usia. Oke. Dari definisi itu jawabannya bisa. Oke. Asal tadi kita one step ahead. Kebayang nggak one step ahead di sini? Iya. Kita perlu ya quote-quote lebih dahulu, lebih mengerti. Saya sering datang ke Kak Victor, Kak, saya nggak mau bapain dia. Kenapa? Gila, anak konglomerat, Kak. Don't get me wrong, saya bukan mata duitan atau apapun. Kenapa? Apalagi yang saya harus ajar, Kak. Winston,
kamu kenal Yesus, dia belum. Itu yang kamu ajar. Kalau bicara lebih dalam konteks materi. Lebih dewasa, ada juga. Ya, yang lebih lucu saya panggil dia Koko, dia panggil saya Abang. Jadi kita tuh PA-nya aneh. Jadi gitu kok. Oh gitu ya Bang. Jadi mana yang lebih tua sih? Actually dia. Tapi bukan karena, ya saya nggak bilang saya lebih hebat. Ya dalam konteks kita di sini pelayan Tuhan. Di bawah kita memang kuat-kuat mengenal Tuhan lebih dari dia. So that's the pesan utamanya. The main message yang kita bisa sampaikan. Jadi jangan takut. Meskipun itu perlu penundukan diri yang ekstra. Saya harus akui itu. Yeah. Kalau anak-anak muda, kecenderungan dia akan dengerin koko, cici, abang, kakaknya. Yeah. Daripada somebody yang seumuran mereka. That's why dengan pola yang sama kita pakai nih. Untuk teman-teman SMP, kita dorong minimal banget yang melayani mereka itu anak-anak SMA. Bukan berarti nggak ada yang SMP banget, tapi itu spesial ya. Yeah. Nggak semua bisa. Kan tadi kedewasaan nggak pakai usia, betul ya? Yeah. Nah, yang SMA kita dorong yang membapai sedapat mungkin, at least kakak kelasnya, kan kelas 1 mungkin di bapaknya sama kelas 3, betul. Atau bahkan kuliah. Kita dorong bukan berarti fatwa. Kalau nggak terjadi api langit turun hangus kamu, enggak. Ideal yang kita coba rancang seperti itu. Okay. Tapi nggak selalu harus begitu. Kedewasaan adalah kata kuncinya. Begitu, Ko Edwin. Siap. Mantap. Siap. Mungkin yang mau tanya teman-teman. Oh iya, nih buat teman-teman mungkin yang join, yang partisipan, yang mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh langsung chat di kolom ya. Mumpung nih kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih dari Bandung. Jadi bagi teman-teman mungkin punya pengalaman mengenai pemuridan yang wah kendalanya di sini. Nah, boleh ditanyain nih teman-teman, selagi masih ada waktu juga nih. Jadi jangan malu-malu, langsung aja ditanya di chat kolom. Oke, silakan teman-teman kalau ada langsung aja ditanyakan. Terus Kak, Hen ada mau tanya lagi gak nih? Sambil kita nunggu teman-teman yang mungkin ada nanya. Kalau nggak ada, kok saya tanya. Oke, jadi Kak, ujung-ujungnya memuridkan. Ya. Ini mungkin pertanyaannya jadi lebih ini ya Kak, lebih teknis nih Kak ya. Cuman ini pertanyaan yang selalu muncul sih menurutku ya Kak. Ya. Sampai limit berapa Kak? Kakak tuh memuridkan orang. Maksudnya dengan segala keterbatasan, waktu yang terbatas, tanggung jawab yang bertambah. Ini kan, tapi kita nggak mungkin memuridkan semua orang, ya kan? Yesus pun Yesus aja 12 ya. Iya. Nah, walaupun kita berusaha menjadi seperti Kristus, tapi kita kan bukan Yesus gitu ya. Maksudnya kita belum tidak seperti dia saat ini gitu kan ya. Jadi kalau kakak sendiri gimana tuh Kak? Apa kakak hanya fokus ke sekian orang atau gimana Kak? Terus kalau misalnya tiba-tiba nih kakak udah full nih, maksudnya udah kayaknya nggak bisa nambah lagi. Datang Bang Winston, muridkan saya dong Bang, saya mau mengenal Yesus lebih lagi. Apa yang Kak Winston lakukan? Gitu Kak. Oke. That's a good question. Ini spesifik ya, saya nggak bisa lempar. Oke. Jadi, sama seperti Yesus. Yesus yang adalah 100% Tuhan, tapi juga 100% manusia hari itu pun memilih 12 orang murid. Sesimpel itu dulu ya. Nggak usah bahas 77, 144, nggak usah bahas ya. Sama, saya pun terbatas. That's why. Nah, ini yang saya pikir sini semua orang-orang dewasa ya. Iya. Don't get me wrong juga dengan statement yang saya akan jelaskan ini, oke? Siap. Kita nggak dapat mengekspresikan kasih ke semua orang. Tapi kita dapat mengasihi semua orang. Untuk 5.000 orang laki-laki, Tuhan mengasihi mereka semua. Apa buktinya? Kasih makan sisa 12 keranjang. Itu pun laki-laki katanya. Setuju ya? 5 roti dan 2 ikan. Karena mengasihi. Tapi mengekspresikan kasih. Yesus melakukannya ke 12 orang murid. Bahkan, sekali lagi, kalian semua dewasa. Bukan memilih menspesialkan, no special children in God's eyes. Tapi ada 3 yang paling dekat lagi yang dia bawa ke transfiguration itu apa ya? Ya itulah, ngerti ya? Ada siapa? Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Yang mereka lihat Musa, Elia itu loh. Iya. Itu ada 3 orang spesial. Bahkan
Ditarik-tarik lagi, Pat lebih banyak hal dengan Yesus dalam. Betul kan ya? Saya kasih tahu ini dulu supaya teman-teman bisa setuju dengan yang nanti saya sampaikan. Saya pun demikian. Anak rohani, dalam tanda kutip kuat-kuat, bayi rohani yang terakhir lahir dari rahim rohani saya adalah Homsel Binus. 2 tahun yang lalu. Dan mulai hari itu, saya, to be honest, don't get me wrong sekali lagi, saya tetap menjangkau. Tapi saya tidak membesarkan bayi-bayi rohani lagi. Kalau dulu saya pemain bola, hari ini saya harus memposisikan diri jadi coaching, jadi pelatih pemain bola. Jadi pemuridan saya dengan yang mana? Dengan mereka yang selama ini udah keep in touch dengan saya. Salah satunya William, dan masih ada puluhan orang lainnya. Gimana dengan orang yang saya jangkau? Siapa yang muridkan, Kak? Pertanyaannya timbul di situ dong. Iya. Saya akan percayakan kepada anak di bawah saya yang akan saya percayakan itu. Tapi kan dia kenalnya sama kakak. Nah, ini metodenya. Sebutlah saya menjangkau William. Nanti saya mau kasih ke Ko Edwin. Sebutlah begitu. Setuju dulu nggak? Oke. Saya nggak gini. Ko Edwin, ke William. Kemarin saya ketemu, muridkan ya. Nanti ini nggak bisa. Pembapaan itu pendekatannya bukan status, tapi hubungan. Fungsi. Jadi saya harus gimana? Setiap kali saya ketemu Ko William yang sudah quotes dijangkau ini, saya ajak Ko Edwin. Yuk, ketemu William. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya mulai menarik diri. Saya hilang, tinggal Ko Edwin dan William. Oke. Itu cara tips lah ya, transisi lah ya. Mungkin nggak seideal itu, tapi saya percaya teman-teman bisa tangkep poinnya. Oke. Tapi kalau ditanya hari ini, bagaimana dengan orang? Pernah satu kali, ya dengan kesempatan yang sama seperti ini, ada orang datang ke saya. Kak, tadi waktu kakak share, saya dapetin banget. Saya ini anak rohaninya kakak harus jadi bapak rohaninya saya. Saya dengan bold juga akan ngomong, wow, thank God. Dan saya juga barusan banget. Kalau kamu bukan anak rohani saya. Kalian mengerti maksudnya? Yeah. Saya percaya dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa yang nggak kelihatan itu. Tapi saya selalu lebih percaya pembapaan itu dimulai dari hubungan. Bukan Hen atau saya milih-milih. Ganteng juga nih si Hen. Kamu jadi anak rohani saya? Enggak. You understand this? Yeah. Boleh tangkap poinnya kah? Atau jadi pertanyaan lagi? Atau cukup? Cukup, Pak. Oke. Thank Udah you. cukup. Nah, ini mungkin Henen boleh. Iya. Nih Kak Winston ada pertanyaan nih dari... Harus sebut nama lagi. Saya nggak bisa lempar nih. Oke, silakan. Iya. Jadi gini, gimana caranya kita bagi waktu antara kegiatan kita sehari-hari, apakah perlu membagi waktu atau pemuridan mesti dilakukan setiap waktu? Nah mungkin secara teknis dari bagi waktunya kali Kak. Time managementnya itu gimana sih Kak? Apakah ada yang dari Kakak sendiri itu gimana pembagian waktunya? Setiap orang, maaf. Sudah Ko Hen? Ya, sudah. Setiap orang punya 24 jam. Apapun situasi, kondisi, latar belakang, agama, budaya, whatever. Setuju nggak? Setuju. Kalau saya boleh secara singkat menjelaskan prioritas waktu, pakai 8 jam buat istirahat, pakai 8 jam untuk hal-hal yang produktif masing-masing beda, yang kerja ya kerja, yang belajar bagi waktu produktif ini. Don't get me wrong, seperti kita perpuluhan. Saya mendorong untuk teman-teman yang full timer, yang melayani dan pekerjaannya jadi satu. Masa sih 1 hari 1 orang aja nggak usah muluk-muluk. Di youth kita punya berapa full time? 7. Di luar ada yang putus ke Sydney karena membangun di sana, kemana lagi ke Jerman dan lain sebagainya. Sekarang udah ada 7 ya yang Tuhan percayakan di bawah khususnya kepemimpinan saya di youth. Nah, kebayang nggak? Ini saya bicara versi full timer dulu boleh ya? Kalau 7 ini kita inspirasikan sehari ketemu 1 aja. Berarti dalam 1 minggu 7 kali 7 udah ada 49 orang. Ya, betul nggak perkalian gua? Bener-bener.
Benar-benar. Bener nggak? Hari 1. Iya. Seminggu 7 hari kan. 7 kali 7, 49 orang. 1 minggu. Berarti dalam 1 bulan, nah udah mulai ngaco nih kalkulator gue. 150 orang. Mana? Kali 4, 49. Ya 170 something. 180, 49 kali 49 kali 4 berapa lah tuh? Sebutlah enak-enak hitung aja 200. Setuju nggak? Iya. Nah, jadi sekali lagi, kenapa nggak dibuat? Mungkin nggak punya hati. Nggak menghakimi ya. Nah, itu khusus kapasitas full timer. Gimana dengan kita nih yang volunteers? Yang memang punya kerjaan 8 jam bekerja produktifnya, gitu? Dan juga harus tetap dalam tanda kutip membapai. Nah, masa sih dalam 1 minggu nggak ada 1 hari aja, 1 jam aja? Masa sih? Makanya saya selalu senang kata pembapaan, bukan pemuridan. Nah, saya no offense dengan pemuridan. Pemuridan itu hubungan guru dan murid, informasi. Tapi kalau pembapaan, bapak dan anak, impartasi. Saya nggak pernah bosan itu ketemu anak saya, apalagi dijatah seminggu sekali. Itu kayaknya ngangenin banget nggak sih? Iya benar. Nah, beda dengan kita, konsep pemikiran, saya nggak against pemuridan istilahnya dan lain sebagainya. Tapi konsepnya yang saya harus hati-hati. Ketemu saya 1 buku, bab 1, bab 2. Anyway, kita ada buku pemuridan, jangan salah paham. Tapi ketemu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ya, saya percaya minggu kelima orang muntaber, mundur tanpa berita. Ya, jadi you got the point? Ya. Untuk volunteer, saya dorong. Kenapa sih, Kak? Karena ini fakta. Volunteer kita dorong. Masa sih? Nah, itu kalau dalam konteks intensitas waktu. Boleh ya? Panjangin dikit boleh ya? Gimana dengan jumlah orang yang dimuridkan? Setuju nggak? Iya. Kalau saya belum data ulang sih. Terakhir tuh puluhan. Tapi ingat, I'm a pastor. Saya full timer. Hidup, bangun, tidur, saya melayani. Kalau William berapa? Tahu? 27. 27, dia pernah ngitung. Kalau saya saking nggak mau tahu, saking bodoh amat lah, nggak mau hitung lagi dah. Kebanyakan. Ya, understand this? Tapi kalau teman, masa sih 2-3 orang aja? Susah. You understand this? Saya dorong biar kita terus on fire. No other way selain kita memuridkan. Jadi Sungai Yordan, jangan jadi laut mati. Yang semuanya kita terima. Berhenti di kita. Dan ingat, laut mati nggak ada kehidupan. Karena kadar mineral yang tinggi. Karena kenapa? Karena dia nggak ngalir kemana-mana lagi. Alias spiritual obesity. Nah, spiritual obesity ini, yang kadang-kadang pertanyaan jadi aneh-aneh. Emang Yesus ada nggak sih? Lu nggak pernah tahu Yesus ada karena lu nggak pernah manifestasikan kuasanya. Kata kakak siapa mana mungkin? Loh mungkin lu nggak pernah berbagi, lu nggak pernah kurang, kelebihan, kegenutan malah secara spiritual. Tapi ketika lu jadi Sungai Yordan, kita tahu Yesus pun dibaptis di sana. Oke? Ada kehidupan lama ditanggalkan dan jadi kehidupan baru, itulah baptiso. Betul ya? Setuju ya dengan arti itu? Kita pasti jadi orang yang semangat. Betul nggak? Benar. Nggak jadi Kristen, I need to say this. Nggak ada mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang ada di sosial media. Sibuk membahas perpuluhan, sibuk membahas persembahan, bahkan sibuk membahas akhir zaman. Aduh, you waste time. Iya. Kenapa nggak sibuk menjadi serupa dengan Kristus dan jadi inspirasi banyak orang? That's my point. Menjawabkah? Sangat. Saya pisan kalau bahasa Sundanya. Ini saya jadi seni kota di sini. Padahal Sunda talk show. Dari yang Siap, aman Kak? Aman. Tapi bukan hanya milik Allah ya. Oke. Mungkin Kak William ada mau nambahin? Kak William? Sebenarnya hanya menguatkan, tapi memang betul kata Pastor Winston. Malas banget nggak sih kalau kita coba refleksikan semua orang yang ada di Zoom ini, kalian mau ketemu misalnya Kak Edwin, tapi tiap kali ketemu dia selalu punya agenda buat hidupmu. Itu kayak relax man. Kayaknya ada waktunya kita perlu ketemu buat ngopi aja. Iya, benar. Benar nggak sih? Ada waktunya juga kita ketemu cuman
Mungkin tanya gimana keluarga, gimana kerjaan. Terakhir kemarin karena lumayan intens 3 bulan ini, saya ketemu anak rohani saya tanya, lu hobi lu apa sekarang? Oh kok kemarin ini gue habis beli PS5, lu udah dapet PS5 gitu. Tapi itu siapa ya? Saya mau pinjam. Filter kali itu. Filter. Iya dong, ini beneran. Beneran. Udah ya kita bahas yang lainnya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Enggak. Aku main ke rumahnya beneran ada PS5-nya soalnya. Iya. Bukan halu, bukan. Oh. Tapi kita main bareng. Tapi kalau gua main bareng tiap minggu sama dia, something wrong. Gua nggak bangun apapun di hidup dia berarti. Iya. But. Dari 3 kali pertemuan, di pertemuan terakhir, yuk kita ngopi. Kayaknya nggak salah sih. Oke. Bener nggak sih? Di pertemuan terakhir, yuk kita hiking. Kayaknya nggak salah sih. Saya pikir itu ya. Itu yang menguatkan yang Pastor Winston bilang ya. Ya. Yes. Oke, kalau gitu kayak mengingat waktu nih Kak. Mungkin Kenapa? ya. Karena ini sepertinya tidak ada pertanyaan saking terlalu jelas kali Kak. Iya, nih udah jelas banget kayaknya ya. Sampai langsung pengen praktek gitu, nggak usah nanya lagi deh gitu. Jadi boleh minta Kak closing statement-nya dan nanti kita minta untuk boleh Kakak juga tutup dalam doa sekalian. Sekali lagi sebelumnya thank you banget ya. Sangat luar biasa. Tur nuhun pisan. Terima kasih juga buat kesempatannya. Sekali lagi saya luruskan, ini semua pengalaman kami. Saya yakin Tuhan yang bekerja lewat setiap generasi itu unik. Bahkan setiap tempat itu unik. Yes. Karena setiap tempat, setiap gereja bahkan punya sesuatu yang unik. So nggak ada gereja yang lebih baik anyway. So mudah-mudahan yang kita bagikan menginspirasi teman-teman yang hari ini hadir. Ada berapa nih? 57 tadi saya lihat ada 61 something participant. Nah, closing statement-nya simple. Saya mau pakai firman Tuhan aja. Dari Yesaya 6 ayat 8. Boleh dibuka ya? Yesaya 6 ayat 8. Saya bacain boleh ya? Siap. Sambil kayak ngaji gitu boleh nggak? Boleh nggak? Baca aja. Kunci G Kak. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku Tuhan. So, untuk menyentuh satu generasi, Tuhan pakai satu orang. Tapi Tuhan nggak pernah berhenti bekerja hanya untuk satu orang. Tuhan pakai satu orang untuk menyentuh banyak orang. Tapi tadi, Tuhan pun tidak dapat memaksa. Bahkan Tuhan yang menciptakan kita tidak dapat melakukan apapun kalau kita tidak bersedia. Kalau kita tidak selfless. Kalau kita menolaknya. So, saya pengen ayat Yesaya 6:8 ini boleh jadi rema kita bersama. Ya, nggak cuma 1-2 orang untuk melayani generasi Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sedang persiapkan ini, tapi seluruh gereja. Bahkan saya senang dengan konteks online. Lebih banyak teman-teman saya kenal Kak Edwin ini, to be honest, belum pernah ketemu sentuh kulit pun belum pernah. Ya jangan salah artikan ya, maksud saya nggak pernah bersentuhan gitu. Tapi saya senang, paling tidak kalau saya ke Batam, saya bukan orang asing. Itu saya punya keluarga. GBI Windsor di sana, ya teman-teman semua. Tapi saya mau nggak cuman kita garam di dalam toples, tapi mari jadi garam yang menggarami hal-hal tawar di luar ini. Nggak jadi terang di dalam lampu, tapi kita keluar menangi gelap. Ya, ayat tadi bilang, ini aku, utuslah aku. Nah, seringkali orang menjangkau itu gini, ini aku Tuhan, kuberikan segalanya, utus dia. Bukan, ayatnya nggak bilang gitu. Utuslah aku. Berapa kali, ini jadi nggak closing statement ya. Just go on, I think. Lanjut aja Kak. Banyak kali teman-teman datang, kakak beruntung punya Kak Victor yang ada satu orang yang Tuhan pakai datang ke dalam generasi kakak dan adalah kakak dan teman-teman hari ini. Saya bilang itu kasih karunia saya. Gimana dengan kami? Memulai pemuridan aja baru mulai tahun depan. Kebayang maksud saya di sini? Menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Kita mau nggak kayak kakak A, B, C, D. Nah, hari ini lupakan semua yang di belakang. Mau nggak kita mulai dari diri kita?
can we do something for this fatherless generation? Saya kalau lihat anak-anak tanpa bapak nih, saya hatinya renyuh banget. Dan hampir semua 90% anak yang Tuhan percayakan saya bapai, orang-orang yang punya bapak dalam hidup. Bilang, tunjukkanlah bapak itu dalam hidup kami. Itu cukup bagi kami. So, I pray teman-teman GB Windsor boleh tangkap hati untuk membapai generasi, memuridkan generasi, apapun istilah teman-teman, whatever itu, doing something. Amin. It's better than nothing. Yes. Okay? Start with one person. Amen. Satu benih ada potensi satu hutan. Oke? Okay? Yeah. I think that's all yang kami bisa buat. Segala kemuliaan buat Tuhan. Segala ketidaksempurnaan hanya milik hamba dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu. Is that clear, guys? Thank you for having us here. Clear, Kak. Okay, hopefully we can. Ya kalau saya diundang lagi berarti hari ini berdampak ya. Kalau tidak ya berarti yang selinah jangan lagi lah. Pak Gembala itu orang nggak jelas, jangan dibilang. Just kidding. No intimidation. Oke, Kak. Kesempatannya. Sama-sama, Kak. Kita juga mau bilang thank you. Teman-teman mungkin juga boleh chat. Ya, thank you. Pakai huruf besar, huruf kecil, emoticon api-api. Ada airnya sedikit. Oke. Kak, sama mungkin kita minta Kakak boleh closing prayer, Kak ya. Buat kita semua. Thank you. Thank you ya. Thank you buat kesempatannya. Mari kita berdoa. Yes Tuhan, kami tahu 2-3 orang berkumpul di sana Kau hadir. 2-3 orang berkumpul dalam namamu Kau hadir. Dan kami di sini ada 50-60 orang berkumpul di dalam namamu. Dan aku percaya Kau hadir Tuhan. Tuhan, lebih dari apa yang lidahku bisa sampaikan, lebih dari apapun yang bisa dibagikan, I know di hati teman-teman, bahkan di tempat ini yang sangat dalam. Biar pemuridan bukan jadi program, tapi pemuridan, pembapaan boleh jadi gaya hidup kami. Kemanapun kami bernafas, kemanapun kami melangkah, kemanapun musim yang Tuhan bawa. Hari ini kami punya anak, dulu kami masih single, anak kami yang kedua, ketiga, dan lain sebagainya. I know. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Biar amanat agung gak berhenti di generasi sebelum kami. Amanat agung terus jadi legacy from generation to generation. Dan hari itu Tuhan tanamkan spirit of evangelism. Spirit of outreach. Untuk setiap orang-orang, anak-anak muda Tuhan, kami menangis. Kami tahu air mata kami hari ini boleh jadi mata air Tuhan. Kami mencari Bapa. Dan kami tahu Bapa yang sempurna hanya Engkau Bapa di surga. Tunjukkan, nyatakan kekuasaanmu. Nyatakan kedaulatanmu. Nyatakan, if you can change my life, you can change all people life. Ya benar tabur hari ini in the name of Jesus Christ. Tuhan, buang sejauh timur dari barat setiap benih-benih ilalang, biar hanya benih gandum yang terbaik. Thank you Lord. Berkati juga Bapak Gembala dan juga setiap penatua, setiap sidang jemaat, gembala, pemimpin di sana. Kami percaya kasih karunia-Mu tidak pernah berakhir. Bahkan bertambah setiap hari. Apa yang kami alami di Bandung, Tuhan yang sama yang sedang bekerja untuk teman-teman. Segala hormat pujian sampai selama-lamanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, thank you. Amin. Thank you, Kak. Thank you semuanya. Tuhan Yesus berkati. Oke. Aku langsung ngapain? Teman lagi? Enggak. Oke. Ya, Kak. Oke. Ya, Ngebor, Kak. Ngebor. Ngebor, jangan lupa. God bless. Oke, God bless, Kak. Oke. Salam buat gembala, pemimpin, penatua ya. Siap. Oke, mari Kak. Oke, silakan host, saya kembalikan waktu dan tempat. Oke, thank you buat Kak William. Oke,
Guys,